Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Raja Indra Muda dan dua kawan saya lainnya yaitu Rahma Aulia Manik dan Lisa Yusri Tongam. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul tentang perjanjian yang dilarang. Perjanjian yang dilarang itu ada 4. Yang pertama itu perjanjian diskriminasi harga, yang kedua jual rugi atau predatory pricing, dan yang ketiga penetapan harga jual kembali, dan yang keempat yaitu perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau lokasi pasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu perjanjian diskriminasi. Perjanjian diskriminasi harga adalah perjanjian antara si pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya di mana produk yang sama dijual kepada setiap konsumen dengan harga yang berbeda. Singkatnya begini, jika terjadi diskriminasi harga ini, ada perbedaan harga antara satu pembeli dengan pembelinya. Misalnya seperti ini. Saya menjual baju, terus kawan saya si Rahma ini juga menjual baju, tetapi dengan harga yang berbeda dan konsumen mendapat harga yang berbeda di setiap pembelian. Seperti yang dijelaskan di pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu melarang setiap perjanjian diskriminasi harga. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang, jasa, atau barang yang sama. Di pasal ini dijelaskan bahwa dilarang melakukan diskriminasi harga karena dia mengakibatkan pembeli yang satu dengan pembeli yang lain itu berbeda harga. Biar berbeda harga di barang ataupun di jasa. Misalnya saya membeli baju, si kawan juga membeli baju. Di situ terjadi perbedaan harga. Selanjutnya yaitu predatory pricing atau jual rugi, yaitu merupakan suatu bentuk strategi yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menjual produk di bawah harga pokok. Misalnya gini, baju ini dijual di pasaran ini dengan harga 70.000, tetapi pelaku usaha ini menjualnya dengan harga di bawah 70.000. Tujuan utama dari predatory pricing ini adalah untuk mengeluarkan pelaku usaha pesaing dari pasar dan mencegah pelaku usaha yang mungkin menjadi pesaing memasuki pasar yang sama. Gini, tadi kan saya sudah bilang, misalnya harga baju ini 70.000, terus dijual di bawah harga 70.000. Tujuan dia ini untuk mematikan si kawan yang jual 70.000 dan untuk mematikan pelaku usaha lainnya untuk masuk ke pasar tersebut dengan harga di atas 70.000 karena dia menjual barang itu di bawah 70.000, di bawah harga pokok. Terus kan setelah dia berhasil melakukan itu, pesaing ini pun kan keluar dari pasar tersebut dan dia bisa menaikkan harga dan memaksimalkan kemungkinan keuntungan. Di mana dia nanti setelah pesaing ini keluar, tinggal dia sendiri, baru tuh dia memanfaatkan keuntungan dan dia menaikkan harga setinggi-tingginya dan dia di situ mendapat keuntungan. Sesuai dengan pasal terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1945, yaitu yang berbunyi melarang pelaku usaha lainnya untuk menetapkan harga di bawah pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaing usaha tidak sehat. Itulah yang saya bilang tadi. Misalnya kan harga baju ini 70.000, terus si bapak ini menjual harga di bawah 70.000. Agar apa? Agar kawannya ini penjualannya mati dan pesaing yang akan masuk ke pasar tersebut juga tidak berani masuk karena harga dia di bawah harga produk. Itulah yang dinamakan dengan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan dia kan satu, nanti setelah pesaing usaha ini mundur dan pelaku usaha lainnya tidak bisa masuk, lalu dia akan menaikkan harga setinggi-tinggi mungkin. Baik, sekian materi penjelasan dari saya. Selanjutnya disampaikan oleh saudari saya Rahma Aulia Manik.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penetapan harga jual kembali. Dalam terminologi pasar persaingan sempurna, ketika terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, seluruh hak atas suatu barang dan jasa yang dijual akan berpindah ke tangan pembeli. Pembeli kemudian akan memiliki keleluasaan penuh untuk menjual kembali barang tersebut pada harga berapapun dan kepada siapapun. Namun, hal ini tidak terjadi ketika pelaku usaha melakukan penetapan harga jual kembali. Penetapan harga jual kembali dalam literatur ilmu ekonomi lebih dikenal sebagai konsep resale price maintenance atau yang disingkat RPM, yang dapat didefinisikan sebagai usaha atau tindakan dari pelaku usaha di hulu seperti perusahaan manufaktur atau pemasokan untuk mengontrol harga pada saat produk tersebut dijual kembali. Dengan demikian, RPM merupakan suatu bentuk perjanjian antara dua atau lebih pelaku usaha yang berada dalam tingkat produksi atau distribusi yang berbeda. Baiklah, selanjutnya akan menjelaskan mengenai perjanjian pembagian wilayah, pemasaran atau lokasi pasar. Nah, pembagian wilayah adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pesaingnya untuk membagi wilayah pemasaran. Hal ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan untuk menghindari terjadinya persaingan di antara mereka, sehingga pelaku usaha dapat menguasai wilayah pemasaran atau lokasi pasar yang menjadi bagiannya, tanpa harus melakukan persaingan praktek pembagian wilayah. Pemasaran ini diatur oleh pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan hukum terhadap diskriminasi harga di dalam ekonomi Islam. Pandangan hukum terhadap diskriminasi harga dalam ekonomi Islam dibolehkan karena menggunakan berbagai strategi untuk menentukan harga pada suatu produk sepanjang strategi tersebut tidak menghalalkan segala cara, tidak melakukan cara-cara batil, tidak melakukan penipuan dan kebohongan, dan tidak mengalami pihak lain. Selanjutnya, pandangan hukum Islam secara tegas melarang praktik monopoli, barrier to entry, jual rugi, atau diskriminasi harga, dan seterusnya. Norma larangan praktik monopoli telah secara tegas disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang melakukan monopoli, maka dia adalah pendosa. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya tentang bagaimana pandangan Islam terhadap penetapan harga jual beli kembali. Jadi Ibnu Qudamah mengutip hadis di atas dan memberikan dua alasan tidak memperkenalkan pengaturan harga. Pertama, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu dibolehkan, pasti Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua, penetapan harga adalah suatu ketidakadilan atau zulm yang artinya dilarang. Selanjutnya saya akan menjelaskan perjanjian pembagian wilayah menurut pandangan Islam adalah untuk mengontrol kepadatan distribusi dan mencegah terjadinya kelebihan barang pada lokasi tertentu. Perjanjian pembagian wilayah ini dilarang karena menyebabkan pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian menjadi memonopoli pada wilayah di mana dia dilokasikan. Jadi, sekian dari video kelompok 2. Kami mohon maaf jika ada kesalahan ataupun penyampaian kata. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.